Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya akan membahas mengenai tradisi Grebeg Sawal di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Grebeg Sawal adalah tradisi yang digelar saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi tersebut sudah dilakukan sejak era Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1725. Upacara Grebeg Sawal ini juga terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Gunungan yang semula sebagai sesaji untuk tolak bala berubah menjadi sedekah dari Sultan untuk masyarakat. Juga tak ada lagi pisuanan atau tradisi memberi upeti dari para bupati kepada Sultan. Meski sempat kembang-kembis, tradisi Grebeg Sawal hingga saat ini masih eksis. Malah mampu menarik wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Perubahan apa yang dilakukan pihak keraton untuk mengemas Grebeg Sawal menjadi peristiwa budaya yang menarik bagi para turis? Simak tayangan ini sampai tuntas. Sebelum membahas lebih dalam soal Grebeg Sawal, kita ulas dulu apa pengertian Grebeg Sawal. Biar teman-teman, khususnya yang belum paham, bisa mengerti pengertian tersebut. Grebeg berasal dari bahasa Jawa grebeg yang berarti diiringi para pengikut. Karena Sultan selalu diiringi oleh banyak orang ketika berjalan keluar istana, maka disebutlah grebeg. Adapun Keraton Yogyakarta menyelenggarakan grebeg sebanyak 3 kali setiap tahunnya. Tradisi ini merupakan hajat dalem atau perayaan yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Hari Besar Agama Islam. 3 grebeg yang dilaksanakan Keraton Yogyakarta yaitu Grebeg Sawal yang diselenggarakan setiap 1 Syawal untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Kemudian Grebeg Maulud yang diselenggarakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga adalah Grebeg Besar yang diselenggarakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tradisi Grebeg Sawal merupakan tradisi yang diselenggarakan setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta pada tanggal 1 Syawal dengan tujuan untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri yang hingga kini masih dilestarikan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat beserta masyarakat setempat secara turun-temurun. Tradisi Grebeg Sawal pertama kali diselenggarakan di Keraton Yogyakarta pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1725. Sebelum Keraton Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia, masih diberlakukan sistem upeti yang dibayarkan oleh para bupati dan pejabat dari seluruh wilayah pemerintahan Yogyakarta, baik dari wilayah Negoro Agung atau wilayah inti kerajaan maupun mancanegara, daerah-daerah di luar wilayah inti kerajaan yang turut hadir ke Kutha Negara atau ibu kota kerajaan untuk menghadap Sultan saat Grebeg Sawal berlangsung. Keraton Yogyakarta menyediakan tempat bagi rombongan pejabat dari berbagai daerah tersebut di bangsal Pekapalan,
berupa deretan bangunan berbentuk pendopo yang mengelilingi alun-alun lor atau utara. Selain itu, sultan beserta benda-benda pusaka yang menjadi simbol kebesaran atau ampilan dalem juga akan keluar dari bangsal kencana menuju Sitinggil untuk disaksikan oleh seluruh masyarakat. Puncak acara Grebeg Sawal adalah pada saat dikeluarkannya sedekah raja berupa gunungan yang dibagikan kepada rakyat sebagai perwujudan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi di wilayah kerajaan. Sebelum masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Keraton Yogyakarta masih mengadakan pisuwanan dalam pelaksanaan Grebeg Sawal. Pisuwanan dimulai dengan hadirnya sultan di bangsal kencana, pelataran Kedaton. Sultan kemudian berdiri dari dampar kencana atau singgasana, kemudian berjalan menuju Sitinggil Lor, Ginorebeg atau diiringi para pangeran dan Bupati Nayaka. Di Sitinggil Lor, Sultan kemudian duduk di bangsal Manguntur Tanggil menghadap ke utara. Setelah itu, gunungan dibawa menuju Masjid Gede dengan diiringi para bupati. Setelah bergabung dengan Indonesia, Keraton Yogyakarta menyesuaikan diri dengan hukum dan sistem pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, sistem upeti yang dibayarkan pada saat pelaksanaan Grebeg Sawal dihapuskan. Meski demikian, Grebeg Sawal dipertahankan keberadaannya. Tetapi tradisi Grebeg Sawal sempat meredup karena berbagai kesulitan politik dan ekonomi. Pada tahun 1970, Grebeg Sawal mulai digalakkan sejalan dengan pengembangan wisata yang marak saat itu. Gunungan yang diarak ke Masjid Gede dengan dikawal oleh bergodo prajurit yang dibentuk kembali setelah dibubarkan pada masa penjajahan Jepang. Keberadaan Grebeg Sawal berhasil menarik sejumlah wisatawan asing dalam jumlah yang berarti. Seiring berjalannya waktu, beberapa perubahan juga terjadi terkait jumlah gunungan yang dikeluarkan pada pelaksanaan grebeg dan kemana gunungan tersebut dibagikan. Misalnya, pada Grebeg Sawal tahun 2004, Keraton Yogyakarta hanya mengeluarkan satu gunungan kakung, sedang pada Grebeg Maulud dan Grebeg Besar, Keraton mengeluarkan 5 macam gunungan. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012, Grebeg Sawal, Grebeg Besar, dan Grebeg Mulud berjalan dengan tata cara yang sama. Keraton Yogyakarta mengeluarkan 5 macam gunungan pada setiap pelaksanaan grebeg. Gunungan tersebut dibawa menuju Masjid Gede, Kepatihan, dan Puro Pakualaman. Mengenai pelaksanaan tradisi Grebeg Sawal akan saya ulas secara singkat, biar tidak berdele-dele. Pelaksanaan tradisi Grebeg Sawal diawali dengan prosesi nyadong duaja oleh bergodo prajurit Keraton Yogyakarta di pelataran Kemandungan Kidul. Kemudian, 8 kelompok bergodo prajurit Keraton Yogyakarta secara berurutan, yaitu prajurit Wirabreja, Daeng, Patangpuluh, Jagakarya, Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, dan Antri Jero keluar dari Kemandungan Kidul menuju Sitinggil melewati Kemagangan, Kedaton, Srimaganti, dan Kemandungan Lor. Sementara itu, 2 kelompok bergodo prajurit lainnya yaitu Bugis dan Surokroso beserta 2 kelompok prajurit Pakualaman
telah lebih dulu berbaris di Kemandungan Lor dan bersiap untuk mengawal gunungan saat dikirap menuju Masjid Gede Kauman, Kepatihan, dan Pura Pakualaman. Di samping itu, 7 gunungan yang telah dirangkai, para abdi dalem konco kaji dan abdi dalem konco abang, yang berjumlah 110 orang yang ditugaskan untuk mengangkat dan mengawal gunungan, juga telah bersiap di Bangsal Ponconiti, Kemandungan Kidul. Pada saat kelompok prajurit Wirobrojo tiba di pelataran kebun, mereka berjalan dengan langkah lambat atau lampah macak, dengan diiringi alunan gending dari alat musik yang dimainkan oleh setiap kelompok prajurit. Satu persatu kelompok prajurit itu kemudian berjalan memasuki Sitinggil melalui Regol Brajanala, diikuti oleh pasukan prajurit lainnya secara berurutan. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kelompok prajurit Wirobrojo keluar dari pagelaran untuk menuju Masjid Gede Kauman dan kemudian disusul oleh kelompok bergodo prajurit yang lainnya. Bersamaan dengan jalannya 8 bergodo prajurit menuju Masjid Gede, satu persatu gunungan diangkat oleh abdi dalem konco abang atau Naraka Karya dari Bangsal Ponconiti menuju Masjid Gede. Keluarnya gunungan dari Bangsal Ponconiti kemudian dikirap menuju Masjid Gede ini tepat setelah ngarso dalem miyos atau keluar untuk disowani oleh para abdi dalem saat ngabekten yang dilaksanakan secara tertutup di dalam keraton. Tidak lama setelah 8 bergodo prajurit Keraton Yogyakarta berkumpul di pelataran Masjid Gede Kauman, prajurit Surakarso beserta para abdi dalem konco kaji dan para abdi dalem konco abang atau Naraka Karya yang membawa 5 gunungan, yaitu Gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Pawuhan, Gunungan Gepak, dan Gunungan Darat, tiba di pelataran Masjid Gede Kauman disambut dengan tembakan salvo oleh para prajurit yang bertugas. Adapun tembakan salvo ini bermaksud untuk menghormati gunungan. Namun, tembakan salvo ini dapat pula diartikan sebagai pergantian makna dari gunungan tersebut, karena dahulu gunungan dianggap sebagai sesaji. Kemudian, hal itu dihilangkan dan diganti maknanya menjadi sedekah dari Sultan untuk rakyat. Kemudian, gunungan-gunungan diletakkan di pelataran Masjid Gede Kauman dan didoakan oleh abdi dalem konco kaji atau penghulu keraton, yang intinya meminta keselamatan, panjang umur, kewibawaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 2 gunungan kakung lainnya masing-masing dibawa oleh bergodo prajurit milik Pakualaman ke Pakualaman dan bergodo prajurit Bugis ke Kepatihan. Di saat yang bersamaan, 5 gunungan yang telah didoakan di pelataran Masjid Gede Kauman diperebutkan oleh masyarakat. Bersamaan dengan pelaksanaan Grebeg Sawal, dilaksanakan pula upacara ngabekten secara tertutup di Komplek Kedaton. Ngabekten adalah kegiatan sungkeman yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta pada saat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal sebagai ungkapan permohonan maaf kepada orang tua atau sosok yang dituakan. Dalam hal ini adalah Sultan. Dalam pelaksanaan upacara ini, istri beserta segenap keluarga keraton dan para abdi dalem yang berpangkat tinggi akan menghadap Sultan untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Tradisi ngabekten atau sungkeman ini pernah saya bahas dalam episode khusus. Sungkeman tersebut diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut. Teman-teman bisa melihat tayangan tersebut. Link saya taruh di kolom deskripsi. Mengakhiri seluruh rangkaian hajat dalam Grebeg Sawal yang dilakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, Keraton Yogyakarta menyelenggarakan prosesi bedol songsong dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Songsong Bawati atau songsong kebesaran raja yang ditancapkan di depan Sitinggil dicabut. Songsong itu payung yang di pinggirnya ditutupi kain yang ada gambarnya. Dalam sejarahnya, bedol songsong sejatinya merupakan prosesi mencabut atau bedol payung atau songsong sebagai penanda berakhirnya rangkaian hajat dalam Grebeg dan Ngabekten. Payung atau songsong yang dimaksud dalam bedol songsong merupakan payung-payung yang dimiliki para pejabat administratif sultan dari luar keraton. Mereka menghadap sultan atau pisowanan saat berlangsungnya Grebeg dan Ngabekten. Kehadiran mereka ditandai dengan menancapkan payung-payung milik mereka di halaman keraton. Setelah berakhirnya acara, para pejabat dari luar keraton kemudian mencabut kembali payung-payung tersebut sebelum mereka pulang. Meskipun saat ini praktek berkemah dan menancapkan payung di halaman keraton tidak lagi dilaksanakan oleh para pejabat, namun penyajian pertunjukan wayang kulit sepanjang malam sebagai penutupan Grebeg terus berlanjut. Bedol songsong dengan pementasan wayang kulit semalam suntuk ini dilaksanakan di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta. Dari gambaran tadi, teman-teman bisa mengetahui jika Grebeg Sawal adalah tradisi yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Dalam upacara ini, Sultan memberikan sedekah berupa gunungan yang dibagikan kepada rakyat. Juga ada tradisi ngabekten atau saling meminta maaf antara Sultan dengan keluarga dan pejabat tinggi. Tradisi ini berhasil menarik minat masyarakat untuk datang ke Yogyakarta. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi, atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan meresponnya. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.